pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Namun dimintai tolong, sehingga kami mohon maaf kepada semuanya. Kami diminta sama timnya Saya atau kami? Kita Tim bersama-sama. Timnya siapa? Bu siapa? Sama timnya Mbak Nisa. Setelah munculnya dugaan penggelembungan suara terhadap seorang calon legislatif dari Partai Golkar dan insiden ricuh saat proses rekapitulasi di kantor Kecamatan Kertosono, satu Panwascam dan PPK dilaporkan ke Bawaslu untuk penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penggelembungan suara terhadap salah satu calon legislatif Partai Golkar di Dapil 3, yaitu Annisa Aprilia. Bawaslu memanggil pelapor Imam Ghazali, kuasa hukum Partai Demokrat, untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan, ia menyatakan, jelas ada dugaan kesengajaan penggelembungan suara di Dapil 3, Kecamatan Kertosono, yang diduga dilakukan oleh Panwascam dan PPK. Materi pemeriksaannya kurang lebih tadi yang poin utama sekitar 10 pertanyaan. Ya, ini kaitannya dengan alat bukti yang kita terima atau kita bawa. Yang kedua, penjelasan secara detail atau secara secara valid dari peristiwa yang sudah atau dialami oleh pada saat pemeriksaan di Kertosono. Terkait dengan materi yang disampaikan tadi, ada keyakinan bahwasanya ini bisa diusut tuntas ataupun terjadi memang penggelembungan suara? Kalau dari analisis kami itu jelas ada kesengajaan, ada niatan untuk melakukan itu, dan itu sudah dilakukan. Sehingga bagi kami untuk PPK, untuk Bawaslu dan Gakumdu untuk bertindak tegas saja, karena ini jelas-jelas sudah ada peristiwa hukum atau perbuatan yang dilakukan oleh para terlapor. Artinya bahwa ini memenuhi unsur dari pidananya, Pak? Kalau secara prinsip saya ada 3 kesalahan yang mungkin bisa diklasifikasikan. Apakah itu pidana, apakah itu administratif atau etik, kami serahkan kepada pihak Gakumdu. Tapi keyakinan saya pribadi ini ada unsur atau memenuhi unsur pidana. Baik, jadi sesuai undangan yang kami terima pada hari ini saya diminta untuk klarifikasi sekaligus pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan untuk menindaklanjuti atau melengkapi pengaduan yang sudah kita sampaikan pada hari Jumat yang lalu. Yang diadukan apa, Pak, itu, Pak? Secara prinsip peristiwa atau penggelembungan suara saat perhitungan di PPK Kertosono. Yang dilaporkan siapa saja? Yang dilaporkan adalah tim dari Bawaslu Kecamatan Kertosono dan PPK Kecamatan Kertosono. Karena ini pelaku ini setidak-tidaknya saya anggap itu bekerja sama mereka. Jadi 2 institusi di Kecamatan Kertosono ini yang kita laporkan. Kalau berdasarkan dari catatan Partai Demokrat, sampai berapa, Pak, penggelembungan suara? Persisnya kami tidak mencatat secara ini, tapi dari 2 desa yang sudah kita analisis itu ada 300 penambahan dari perolehan dia sesungguhnya. Alat-alat bukti pendukung yang sebagai laporan di Bawaslu ini apa saja, Pak? Jadi dari yang sudah kita serahkan ini ada 6 bendel model C dan model D hasil dari wilayah Kecamatan Kertosono, ya ini di Desa Pandandoyo,
Desa Lambang Kuning, Desa Ndrenyes, Desa Kepuh, Desa Pelem, dan Desa Kalianyar. Ini dari 14 desa kita menyerahkan sebagai bukti 6 desa. 6 desa tersebut semuanya tidak sinkron, tidak sesuai dengan hasil plano. Ya, jadi dari analisis kami atau dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan atas bukti yang kita miliki, itu memang ada penambahan. Masing-masing desa di TPS-nya itu semua ditambah. Ada digelembungkanlah suaranya dari atas nama Anissa dari Partai Golkar. Ia mengunjungi kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk melengkapi data-data dari aduan yang telah dilaporkan di tempat lain. Adi Wibowo, kuasa hukum Partai Golkar, di kantornya menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kelanjutan pemeriksaan dari Bawaslu dan Gakumdu. Kemungkinan ini juga terjadi di dapil-dapil lain, sehingga semua pihak diharapkan untuk menjaga integritas perolehan suara. Pak, terkait kejadian yang terjadi di Kertosono terhadap Partai Golkar, upaya dari partai sendiri kira-kira apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita berusaha untuk memunculkan kebenaran yang benar. Jadi di sana kita tidak tidak mengarah kepada membela seseorang, namun kita menghormati proses hukum yang berlaku. Apa kejadiannya di sana, apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, kita hormati. Kalau sejauh ini, Pak, upaya hukum yang sudah dilakukan sampai sejauh mana, Pak? Sampai saat ini, kemarin setelah perhitungan 2 desa, itu memang terjadi penggelembungan. Akhirnya kita sampaikan kepada petugas waktu itu untuk dihentikan dan dilanjutkan diserahkan kepada Bawaslu. Karena ada pihak terutama PPK dan Bawas Kecamatan itu mengakui bahwa telah menggelembungkan suara pada Nisa Aprilia Partai Golkar nomor 2. Di sini kita melihat adanya unsur pidana, Pak. Apakah nanti tim hukum dari Partai Golkar akan melanjutkan ini ke ranah pidana, Pak? Nanti gini, karena mekanisme undang-undang pemilu itu kalau terjadi pelanggaran pemilu, apakah itu pidana maupun yang lain, itu kewenangan pertama adalah Bawaslu. Nah, nanti di Bawaslu itu akan diperiksa oleh Gakumdu. Nanti Gakumdu yang akan merekomendasikan kejadian-kejadian yang terungkap dalam pemeriksaan itu kepada pihak-pihak lain. Misalnya kalau memang harus dilimpahkan ke penyidik, ya penyidik. Ya, Pak, nanti seandainya upaya hukum ini terhenti hanya sampai di pemberhentian sementara seperti yang saat ini dilakukan oleh Bawaslu maupun KPU, kira-kira upaya lain yang akan dilakukan Partai Golkar apa, Pak? Nanti kita menunggu proses, karena kita tidak mau berandai-andai. Tetapi kalau memang terjadi demikian, itu kita sangat menyayangkan bahwa hukum yang seharusnya ditegakkan akan dinafikan begitu saja. Karena apa? Ini juga sangat merugikan kader-kader partai yang saat ini berjuang dengan komitmen untuk memenangkan Partai Golkar, hanya dikalahkan dengan orang-orang tertentu yang tidak melalui kaderisasi. Terhadap
Nisa, Pak, kira-kira Partai Golkar apakah juga akan menjatuhkan sanksi? Karena sampai saat ini perhitungan belum selesai dan pemeriksaan di Bawaslu juga belum selesai, kita menunggu apapun yang dihasilkan oleh Bawaslu dan pemeriksaan di tingkat kecamatan. Ya. Terakhir Pak, apakah dimungkinkan di kecamatan-kecamatan lain akan terjadi hal-hal seperti ini, Pak? Kalau melihat keadaan yang di Kertosono, bukan tidak mungkin. Di kecamatan-kecamatan lain juga ada sekali itu. Cuma sampai saat ini belum terlihat atau belum bisa membuktikan ke arah sana. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.